lagi di Arah Rencana. Dan kali ini kita akan membahas jurusan yang tidak kalah menarik dari jurusan-jurusan sebelumnya. Dan mungkin biar nggak bertele-tele, aku langsung mempersilahkan narasumber kali ini buat memperkenalkan diri. Silakan, Mbak. Halo teman-teman Arah Rencana, kenalin nama aku Mila Cahyani. Aku dari IPB, jurusan Teknik Industri Pertanian angkatan 2018. Oke, thank you banget Mbak Mila udah bersedia buat hadir. Dan sebelum aku mau tanya-tanya lebih lanjut, gimana sih perkuliahan di jurusan Teknik Industri Pertanian? Aku mau tahu dulu, apa yang melatar belakangi Mbak Mila buat milih jurusan ini? Apakah ada faktor, misal faktor keluarga, atau ada faktor misal aku mendapatkan informasi di laman ini, jadi aku tertarik gitu? Oke, jadi awalnya itu aku sebenarnya pengennya teknik industri ya, Esther ya, teknik industri aja gitu awalnya. Tapi teknik industri kan luas banget ya, jadi industrinya tuh luas banget. Nah, jadi aku mikir apa ya yang lebih spesifik dan prospeknya juga luas gitu. Akhirnya aku nemu nih teknik industri pertanian di IPB. Nah, karena pertanian, jadi kenapa nggak sekalian di IPB aja nih gitu. Kalau di univ lain mungkin kan fokusnya bukan pertanian gitu ya. Jadi aku milih teknik industri pertanian di IPB gitu, karena pertanian itu kan nggak cuma sekedar yang kita tahu mungkin kayak yang di sawah gitu ya, padi, tapi ternyata pertanian tuh luas banget. Kayak misalnya hasil peternakan itu pertanian juga, terus hasil kehutanan itu pertanian juga, hasil perikanan itu pertanian juga. Jadi industri pertanian itu luas banget. Mungkin teman-teman tahu ya, kayak misalnya susu gitu, keju, terus barang-barang yang sering kita gunakan kayak shampoo, sabun, itu termasuk dari hasil pertanian gitu. Oh, oke. Nah, berarti kalau misal teman-teman SMA itu pengen masuk ke jurusan teknik industri pertanian, itu tuh apakah perlu mendalami atau perlu paham banget tentang tumbuhan-tumbuhan, apalagi pertanian berkaitan banget sama tumbuhan nih, Mbak? Betul. Jadi tuh sebenarnya kalau secara umum teknik industri pertanian dengan teknik industri itu sebenarnya sama aja, Esther, yang dipelajarin gitu. Yang pertama itu fisika, kimia, sama biologi, tapi biologi ya tipis-tipis lah, sama matematika gitu. Jadi nggak perlu tahu dulu gitu. Aku juga awalnya dulu nggak tahu banget nih pertanian tuh kayak gimana gitu kan. Soalnya hanya beda fokus aja nih. Kalau teknik industri itu luas secara umum, kalau teknik industri pertanian itu ya bahasnya tentang hasil-hasil pertanian gitu. Jadi sama aja sih, harus fisika, kimia, matematika, biologi dikit-dikit lah gitu. Oke. Lalu untuk menunjang perkuliahan di jurusan ini tuh apakah ada peralatan atau software khusus yang harus dimiliki sama mahasiswanya? Iya. Jadi dulu di awal semester 3 kalau nggak 4 gitu ya, aku lupa, itu kita tetap ada namanya mata kuliah gambar teknik. Jadi kan itu mata kuliah wajib di seluruh program studi teknik ya, setahu aku gitu ya. Nah, waktu itu juga aku harus download AutoCAD, terus harus punya peralatan buat gambar teknik gitu. Tapi itu di semester 3. Nah, terus nanti di semester 5, di semester 6 itu ada beberapa harus download software gitu ya. Karena memang kan teknik ya, jadi ya tetap belajar secara softwarenya juga. Jadi memang perlu sih yang namanya laptop itu harus support banget gitu ya buat download software gitu. Memangnya kalau untuk mahasiswa teknik industri pertanian tuh harus sejauh mana sih pemahaman tentang atau keterampilan tentang menggambar teknik nih, Mbak? Nah, kalau di teknik industri pertanian, karena kita tuh bukan yang mendesain mesin gitu ya, bukan mendesain sebuah peralatan, jadi kita cuma cukup tahu aja gitu, tapi nggak dalam. Kalau di TIN ini ya, aku nyebutnya TIN gitu. Jadi nggak jauh-jauh banget kok gitu, Esther. Oke, nah mungkin bisa diceritakan nih Mbak, apa aja sih yang dipelajari dari semester 1 sampai semester 8? Dan atau mungkin ada mata kuliah yang itu tuh ciri khas banget dari jurusan ini. Oke. Jadi kalau di IPB itu ya, tahun pertama atau semester 1 sama semester 2 itu kita ada yang namanya PPKU. PPK itu program pendidikan kompetensi umum. Jadi kita belajar lagi nih yang namanya materi-materi SMA
gitu. Jadi karena kita dari berbagai latar belakang pendidikan SMA-nya, jadi kita disamaratakan dulu gitu. Di tahun pertama, baru nanti di tahun kedua, di semester 3, itu kita baru belajar sesuai dengan jurusan kita masing-masing gitu. Nah, untuk mata kuliahnya, kalau di semester 1, semester 2 ya kayak matematika, fisika, biologi, kita belajar lagi dari awal. Bahkan kayak bahasa Indonesia pun kita belajar lagi gitu, benar-benar ngulang gitu ya. Baru nih semester 3 itu kita belajar udah mulai pengenalan bahan pertanian. Kita kenalan dulu nih, kayak gimana sih bahan pertanian, ada apa aja gitu. Terus kita juga belajar tadi gambar teknik gitu ya. Terus di semester 4 nanti kita udah belajar mulai ke industrinya, kayak manajemen sumber daya manusia kita belajar. Terus kita belajar juga tentang tata letak di industri, kita belajar tentang supply chain gitu ya, kita belajar tentang perencanaan pabrik, kita juga belajar. Mungkin yang paling khas gitu ya tadi kata Esther, itu perencanaan pabriknya gitu, karena kayaknya di teknik-teknik lain nggak ada ya, tapi kalau di teknik industri pertanian di IPB itu ada perencanaan pabrik. Jadi kita nanti bikin proyek seakan-akan kita mau bikin pabrik gitu. Wah, menarik banget. Terus kalau di jurusan ini tuh ada praktikum gitu nggak sih, Mbak? Oh, jelas ada dong. Apa Iya, aja ada. tuh yang dilakuin pas praktikum? Oke, jadi praktikumnya itu udah pasti nge-lab ya. Jadi yang pertama tadi kayak misalnya tentang bahan hasil pertanian, kita pengen tahu karakteristiknya, ya pasti kita uji lab gitu ya. Ini karakteristiknya gimana nih, cara pengemasannya kayak gimana, terus kita juga melakukan apa sih namanya ya, desain gitu, desain gimana caranya kita bikin gudang atau misalnya bikin lini produksi gitu ya yang efektif, itu ada juga gitu. Jadi praktikumnya ada yang lab, ada juga yang pakai software tadi, itu juga termasuk praktikum gitu. Oke. Lalu untuk kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan kuliah lapangan, apakah universitas atau kampusnya itu tuh menuntut mahasiswa untuk mengikuti kuliah lapangan? Kuliah lapangan itu maksudnya praktik lapang bukan nih, Esther? Iya. Oke, kalau di teknik industri pertanian ini wajib. Kalau di wajib. tahun aku wajib gitu ya. Jadi kemarin juga aku baru praktik lapang, itu semacam magang gitu ya di sebuah perusahaan. Nanti kita magang di sana, mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan gitu. Itu biasanya magangnya tuh di mana dan ngapain aja sih, Mbak? Oke, jadi magangnya tuh macam-macam ya. Kita tuh bisa dibilang fleksibel banget gitu. Kalau kemarin aku magangnya di perusahaan impor daging beku gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Ada temen aku yang magang di perusahaan pengolahan kayu itu. Terus ada temen aku yang perusahaan di fast moving consumer goods ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengelola produksi barang-barang yang fast moving ke konsumen gitu ya, kayak tadi sampo gitu ya, terus sabun, minyak goreng itu merata gitu. Oke, nah kalau magang atau kuliah lapangan itu kan biasanya langsung ke tempat yang pada umumnya dijadikan untuk tempat bekerja besok. Betul. Nah, kalau KKN itu kan biasanya terjun di masyarakat. Apakah di jurusan ini tuh ada KKN, dan biasanya program-program seperti apa sih yang diterapkan di masyarakat? Oke, ada KKN juga di tahunku wajib ya. Jadi KKN-nya itu yang pertama karena kita dari IPB gitu ya, pertanian, jadi udah pasti yang wajib itu ya program-program terkait pemberdayaan pertanian gitu ya, pertanian terintegrasi. Itu tadi ada pertanian, ada peternakan, perikanan, kehutanan, itu biasanya diintegrasikan gitu sesuai dengan potensi di desa tersebut. Tapi nanti juga kita ada program-program lain di luar pertanian gitu, sama kayak KKN pada umumnya sih gitu teman-teman. Oke, menarik banget. Kalau menurut pandangan Mbak Mila nih dari perkuliahan selama ini, buat dapat nilai bagus tuh gampang nggak sih? Aduh, dapat nilai bagus ya kalau di TIN ya, terutama itu cukup effort ya, karena gimana ya, sistemnya tuh bener-bener ujiannya itu bukan ujian pilihan ganda, bukan ujian yang cuma sekedar teori gitu, karena kita teknik industri gitu ya. Jadi kebanyakan soal-soal ujiannya itu soal-soal desain, jadi studi case gitu. Jadi kita
kayak bikin paper. Jadi sebenarnya ujiannya tuh kadang open book gitu teman-teman, tapi ya dicari di buku nggak ada karena bener-bener pemahaman kita ya. Jadi applied banget lah gitu, aplikatif banget. Jadi cukup kadang kalau nggak sesuai sama apa yang diminta dosen ya jadinya bener-bener susah gitu ya. Gimana nih maunya dosen gitu. Mungkin sulitnya di ujiannya gitu ya, Esther. Oke, berarti untuk mendapatkan nilai bagus tuh ya tergantung orangnya gitu ya, Mbak? Betul, Dan betul. tergantung kita bisa memahami dosen kayak maunya tuh seperti apa. Betul, betul, betul. Oke, biasanya nih Mbak, yang aku tahu di semester-semester atas tuh bakal ada peminatan atau fokus buat mahasiswanya. Nah, kalau di Teknik Industri Pertanian IPB ini tuh ada nggak sih peminatan kayak gitu? Ada, ya ada Esther. Jadi kita ada 7 peminatan ya. Kalau kita namanya 7 stream. Nah, ada yang namanya stream teknik sistem industri. Jadi itu lebih ke software, terus gimana caranya kita mengatur inventory, bahan baku, supply chain, itu masuk ke sistem. Terus ada stream pengendalian mutu atau quality control. Itu kebetulan aku juga ngambil itu. Jadi kalau di industri itu kan biasanya ada QC gitu ya. Nah, itu biasanya yang bikin standar mutu, standar pengendalian mutu itu dari teman-teman pengendalian mutu atau quality control ini. Terus ada stream proses gitu. Kalau proses itu lebih ke teknologi prosesnya nih. Kalau misalnya kita mau bikin produk gitu ya, teman-teman. Nah, kita mikirin gimana caranya bikin teknologi proses biar sesuai dengan apa yang kita inginkan dan efisien tentunya. Terus ada stream lingkungan. Nah, kalau di TIN ini itu kita juga benar-benar bahasnya itu secara apa ya? Secara menyeluruh gitu. Jadi lingkungan pun kita bahas gitu ya. Karena kan di industri biasanya ada dampaknya nih ke lingkungan ya, kayak misalnya limbah. Nah, kita biasanya di stream lingkungan ini kita bahas nih teknologi pengendalian limbahnya tuh kayak gimana nih, nggak mungkin langsung dibuang ke warga dan segala macam. Terus ada stream bisnis. Nah, itu lebih ngomongin ke bisnis prosesnya. Kalau misalnya kita mau bikin produk atau kita mau mendirikan industri sendiri, nah kita ngobrolinnya di stream bisnis ini. Terus ada stream apa lagi ya? Sebentar, lupa nih karena 7 ya. Ada mikrobiologi industri. Jadi bioindustri, maaf teman-teman, bioindustri itu lebih ke fokusnya adalah di industri-industri yang mengandalkan atau menggunakan mikroba ya, kayak misalnya industri yogurt, industri keju gitu. Terus kalau satu lagi itu streamnya lupa nih ya, satu lagi tuh kalau nggak salah tentang pengemasan. Oh iya, pengemasan. Jadi kita bikin teknologi pengemasan gitu ya, pengemasan yang cocok untuk suatu bahan tuh kayak gimana. Itu bahasnya di stream pengemasan gitu, Esther. Oke, banyak ya. Menarik banget ya. Ternyata dari IPB ini menyediakan banyak peminatan dan banyak fokus yang mahasiswa itu bisa milih ya, mana Betul. yang sesuai sama minat. Oke. Iya. Nah, tadi kan ada kuliah, terus ada praktikum, ada magang juga, ada KKN. Nah, secara keseluruhan kuliah di jurusan Teknik Industri Pertanian ini tuh secara jam kuliahnya tuh termasuk padat, santai atau rata-rata gitu? Oke, kalau dibilang padat, kayaknya cukup padat ya. Karena sekarang aku kan semester 8 ya teman-teman, tapi masih ada kuliah. Padahal lagi ngurusin tugas akhir gitu ya. Karena memang kita itu SKS kan biasanya syarat SKS itu untuk lulus itu 144 ya. Iya, tapi benar. kita ada 148. Jadi kelebihan 4 SKS gitu. Kalau biasanya departemen lain atau jurusan lain itu harus mengambil mata kuliah di jurusan lain gitu. Tapi kalau kita nggak boleh, karena kita aja udah full. Iya udah over gitu ya. Jadi benar-benar cukup padat. Apalagi kalau semester 4, 5, 6 gitu ya, kayaknya lagi padat-padatnya. Dan biasanya itu kadang karena tabrakan gitu ya, dosennya juga tabrakan. Jadi kadang ambil kelas malam gitu. Ya cukup padat gitu. Tapi masih ada waktu nggak sih buat ikut organisasi, event, ataupun bahkan lomba nih? Ada banget gitu ya, tergantung kitanya mau memaksimalkan nih nggak nih kalau misalnya ada jeda-jeda kuliah gitu ya, karena kan nggak mungkin langsung seharian gitu ya. Tetap ada Esther, tenang aja. Lomba tuh ada nggak sih lomba khusus buat anak-anak Teknik Industri Pertanian? Ada.
Apa tuh? Jadi kalau misalnya di himpunan mahasiswa TIN ini ya, kalau di IPB itu ada menyelenggarakan lomba juga, namanya itu agroindustrial festival gitu ya. Jadi mengadakan lomba-lomba yang berhubungan dengan teknik industri pertanian gitu, kayak misalnya melombakan teknologi, bisnis plan, itu juga masuk ke teknik industri gitu. Oke, berarti misal dari teman-teman yang mau masuk jurusan ini terus mau apa ya, menguji kemampuan dan pemahamannya mengenai apa yang sudah diperkuliahkan, Betul. itu bisa ikut kompetisi ini. Betul. Terus tadi kan sempat disinggung ya kalau di semester 8 aja tuh masih ada kuliah. Betul. Berarti untuk jurusan ini tuh tidak ada pilihan untuk lulus sekitar 3,5 tahun gitu ya, Mbak? Betul banget Esther. Jadi emang teknik industri pertanian itu didesain itu lulusnya 4 tahun. Jadi nggak mau harus 4 tahun lulus. Jadi kita nggak bisa nih yang namanya 3,5 tahun udah lulus tuh nggak bisa, karena masih ada kuliah gitu. Dan untuk tugas akhirnya nggak bisa dikerjain di semester 7 tuh nggak bisa, harus di semester 8 karena semester 7 kita masih benar-benar padat banget gitu. Oh, mantap banget. Nah, terus setelah lulus akan mendapatkan gelar Sarjana teknik. sarjana teknik. Iya. Oke, berarti tidak secara gelar tuh nggak mencakup tentang pertanian tapi lebih ke tekniknya gitu Iya, ya. betul. Nah, setelah mendapatkan gelar sarjana teknik ini, lulusan dari jurusan teknik industri pertanian tuh bakal bekerja sebagai apa dan di mana? Oke. Sebenarnya kalau peluang kerjanya tuh luas banget ya Esther ya, kayak nggak harus jadi profesional di industri itu enggak ya. Jadi ada 5 cabang mungkin ya, jadi profesional bisa gitu ya, ya berarti di industri-industri gitu ya sebagai profesional di sana gitu ya. Ada juga sebagai konsultan gitu ya. Itu bisa banget teman-teman. Jadi biasanya kalau lulusan-lulusan TNI itu ambil sertifikasi, nanti jadi konsultan, misalnya konsultan keamanan pangan gitu ya. Terus jadi akademisi itu udah jelas ya, pasti udah bisa. Terus di pemerintahan juga udah bisa ya, di Kementerian Perindustrian, di BPOM itu juga bisa banget, di LPPOM, di MUI itu bisa banget karena kita juga belajar tentang sertifikasi halal, sertifikasi keamanan pangan gitu. Terus jadi entrepreneur juga sangat bisa gitu ya, karena kita dibekali itu tadi pelajaran bisnis agroindustri gitu ya, matkul bisnis agroindustri juga kita belajar. Nah, ternyata banyak banget ya pilihannya lulusan dari jurusan ini tuh mau bekerja seperti apa. Jadi buat teman-teman yang kepikiran atau minat buat masuk ke jurusan ini tuh nggak usah bingung, nggak usah khawatir, karena akan ada banyak pilihan pekerjaan yang bisa teman-teman pilih dan tunjuk gitu ya. Betul. Nah, selama 8 semester ini nih Mbak, pernah merasa salah jurusan nggak sih? Pernah dulu, jujur ya, ini jujur pernah ya. Kenapa tuh Mbak? Dulu di semester 5 kalau nggak salah ya, padahal udah setengah jalan nih ya, udah tinggal beberapa semester, tapi karena waktu semester 5 tuh mata kuliahnya tuh benar-benar menjurus banget ke TIN gitu, dan itu lebih ke teknikan banget gitu, teknik banget. Jadi kita benar-benar malah nggak belajar tentang pertanian tuh nggak di semester 5. Jadi benar-benar ke teknikannya tuh diperdalam banget, dan aku merasa di situ sangat sulit gitu untuk mengikuti mata kuliah di semester 5 tuh sangat kesulitan, yang banyak hitungannya, banyak analisisnya gitu ya, banyak matematikanya gitu ya. Ternyata sulit banget gitu. Jadi di situ waktu itu aku benar-benar ngerasa kayaknya aku salah jurusan, tapi udah setengah jalan gitu ya. Tapi ternyata itu bukan salah jurusan, karena mungkin akunya aja yang usahanya nih ya belum pol-polan gitulah, ibaratnya kayak gitu. Jadi kerasa sulit banget sih waktu itu, dan itu nggak cuma aku doang ternyata. Jadi semua teman-teman seangkatan tuh ya sama gitu yang ngerasainnya kesulitannya. Itu kan berarti bukan salah jurusan ya, emang lagi sulit aja fasanya. Gitu Esther. Apakah ini menjadi suatu hal yang menurut Mbak Mila tuh tidak sesuai ekspektasi di awal? Kayak misal di awal tuh tidak kepikiran bahwa bakal belajar teknik sedalam ini gitu ya Mbak? Betul. Jadi terus kalau ekspektasi lainnya yang terpatahkan setelah belajar di jurusan ini apa lagi Mbak? Ya mungkin ini ya, karena kalau di teknik itu kan aplikatif banget ya Esther ya. Jadi bukan kita belajar ilmu murni nih, walaupun tadi harus bekalnya matematika, fisika, kimia. Tapi ternyata nggak cuma sekedar kita
ngitung gitu ya, rumus-rumus tuh enggak gitu. Tapi kita harus mikir gimana caranya ini bisa diaplikasikan nih kalau di industri. Ini applicable nggak nih, acceptable nggak nih gitu. Mungkin bagian itu yang oh ternyata gini ya gitu. Apalagi tadi yang ujiannya kayak gitu ya. Jadi ternyata gini ya, ternyata nggak segampang itu nih jadi anak teknik gitu waktu itu ya gitu. Apalagi beda ya sistem dari SMA terus apalagi dengan sistem kuliah yang kayak selanjutnya. Biasanya nih Mbak, perkuliahan itu kan ada hal sukanya, ada bagian dukanya. Nah kalau kuliah di jurusan Teknik Industri Pertanian IPB ini, suka dukanya itu seperti apa sih Mbak? Boleh diceritakan? Oke, dari sukanya dulu ya Esther ya. Jadi kalau sukanya itu tadi ya prospeknya itu sangat luas gitu ya, apalagi Indonesia ini negara pertanian gitu ya, benar-benar hasil pertanian itu sangat melimpah dan industri-industri pengolahan pertanian itu benar-benar sangat prospektif ya, karena kita tetap butuh makan ya, udah jelas ya, udah tetap butuh kebutuhan sehari-hari yang memang bahan bakunya dari hasil pertanian gitu, jadi sangat-sangat luas. Jadi di apa yang kita pelajarin itu benar-benar dibutuhkan banget gitu di masa depan gitu ya, meskipun akan digantikan oleh teknologi-teknologi, tapi ya teknologi itu kan ada bukan karena nggak ada manusianya gitu ya, dan kita belajar cukup gitu ya di teknik industri pertanian ini. Dan yang aku suka juga kalau di TIN di IPB ini itu dosennya nggak cuma sekedar ngajar gitu Esther, jadi betul-betul beliau juga berkiprah lah dalam tanda kutip berkiprah di bidang agroindustri yang benar-benar diterapkan gitu. Ada dosen aku yang memang punya pabrik sendiri, ada yang jadi konsultan, ada yang kerja di BPOM, di LPPOM, di MUI gitu. Jadi mereka nyambi lah ya ibaratnya. Jadi benar-benar apa yang mereka berikan nih ke mahasiswanya ya mereka sudah pernah mengalaminya di lapangan langsung gitu ya, nggak cuma sekedar teori. Itu sih sukanya kalau di TIN ya. Kalau dukanya nih Mbak? Kalau dukanya itu tadi ya cukup sulit untuk dipahami kalau menurut aku ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang suka analisis gitu ya kayaknya cocok banget nih ya di teknik gitu ya, tapi kalau buat aku pribadi sih cukup effort banget gitulah di TIN ini buat bertahan gitu ya, untuk mempertahankan IP atau untuk menaikkan IP 0,01 itu cukup sulit gitu. Mungkin itu dukanya ya Esther ya. Oke, gitu. Nah menurut Mbak Mila nih, orang seperti apa sih yang cocok buat masuk ke jurusan Teknik Industri Pertanian, dan orang yang sepertinya kurang cocok atau perlu mempertimbangkan kembali buat masuk ke jurusan ini? Oke, orang yang cocok mungkin itu orang yang kepo. Dalam artian tuh benar-benar karena kan kita belajarnya tuh 95% kali ya kita problem solving gitu. Jadi bukan by teori lagi tapi benar-benar by case gitu ya. Kita belajarnya tuh by case. Jadi gimana caranya kita menyelesaikan masalah di suatu industri atau di suatu tempat gitu ya dengan desain-desain keteknikan gitu ya, sampai salah ngomong nih. Jadi orang yang cocok ya orang yang suka analisis tadi ya, analisis, terus dia punya critical thinking gitu ya, terus yang pasti hitungan ya harus jalan, terus orang yang telaten sih, karena kita pakai software yang kadang nggak dijelaskan secara detail ya. Jadi harus belajar sendiri gitu ya? Bener, harus otodidak juga gitu ya kalau belajar software gitu ya. Kalau yang kurang mungkin ya jangan bunuh diri deh kalau misalnya teman-teman kayak misalnya nggak suka yang namanya aplikatif banget gitu ya. Itu kayaknya kurang cocok. Kalau misalnya teman-teman jago hitungan nih sebenarnya, kayak jago matematika, jago kimia, fisika, tapi ternyata kalau dihadapkan dengan soal-soal yang aplikatif, terus case akan sedikit berbeda gitu ya ketika dengan kalau ngerjain soal yang langsung ada jawabannya gitu sih Esther. Oke, yang terakhir ya Mbak, pesan apa yang mau Mbak Mila sampaikan buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan Teknik Industri Pertanian? Pesannya teman-teman mungkin sebelum memilih jurusan gitu ya, apapun gitu ya, nggak cuma di TIN ini, kenali dulu sih teman-teman itu passionnya di mana gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada salah jurusan gitu ya, karena kan kuliah udah berat ya Esther ya. Bener banget. Iya. Jadi kalau misalnya kita salah jurusan tuh bakal berasa beratnya lagi gitu ya. Seenggaknya kalau misalnya teman-teman udah passion nih di TIN gitu ya, itu insya Allah seberat-beratnya pasti bakal terlewati gitu ya. Karena
itu tadi ya, di TIN ini benar-benar sangat-sangat inklusif ya kalau menurut aku ya, dari hulu ke hilir banget gitu. Jadi kita belajar banyak meskipun nanti ada peminatannya, tapi kan mau nggak mau nih di semester awal kita harus belajar semuanya gitu ya. Jadi teman-teman mungkin harus kuatkan dulu sih di di masalah analisisnya gitu ya, di matematikanya, fisikanya sih, sama kimianya ya, yang benar-benar harus diasah banget gitu. Jadi teman-teman jangan karena gengsi aja sih kalau mau masuk ke jurusan teknik gitu ya. Kadang kan gitu ya, teknik itu dijadikan jurusan gitu ya, pelarian ya untuk meninggikan gengsi gitu. Jangan teman-teman, jadi sesuai passion aja gitu. Oke, thank you banget Mbak Mila udah mau sharing ke teman-teman mengenai perkuliahan di jurusan Teknik Industri Pertanian. Nah, buat teman-teman nih, misal ada pertanyaan atau masih ada hal yang masih dibingungkan, bisa tulis di kolom komentar atau boleh gak sih buat DM Mbak Mila langsung? Boleh banget. Instagramnya apa nih Mbak? Instagramnya @milacahyan, N-nya 2. Oke, nanti bakal kita tulis di bawah. Dan buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan biar teman-teman ini nggak ketinggalan notifikasi video-video arah rencana selanjutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!